Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ferry Santosa. Hari ini akan sharing lagi teman-teman tentang coaching. Jadi saya pernah ya menyampaikan ke teman-teman di video-video saya bahwa di coaching itu bukannya diajarin ya, bukannya dimentorin, bukannya dikasih tahu ini itu, bukannya diinstruksikan begini begitu, tapi di coaching itu justru banyak diberdayakan dengan cara ditanya. Nah, hari ini saya akan sharing teman-teman bagaimana pertanyaan itu bisa membuat kita lebih berdaya gitu ya. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu bisa menggali atau menstimulasi kreativitas berpikir kita, seperti itu. Karena, dengan kita bisa digali atau distimulasi kreativitas berpikirnya, nah itu sangat berguna teman-teman untuk perubahan tindakan teman-teman ke depannya, untuk goal apapun itu. Oke, kita akan coba bahas teman-teman ya. Jadi sebetulnya di dalam coaching itu kan ada yang namanya terminologi powerful questions atau pertanyaan berbobot teman-teman. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan berbobot ini yang digunakan oleh professional coach atau coach ya. Mereka menggunakan ini sebagai tools untuk memberdayakan coachee-nya atau individu yang akan di-coaching. Nah, di sini saya akan sharing sedikit teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman kita akan mulai dengan sebuah gambar nih teman-teman ya, untuk sebagai simulasi sebuah pertanyaan yang berbobot. Sebetulnya nanti kita akan menggunakan pertanyaan berbobot dalam konteks karir ya teman-teman ya. Tapi sebelum ke sana, saya akan coba ngajak teman-teman untuk melihat gambar ini dulu. Nah, kalau misalkan saya tanya sama teman-teman, menurut penilaian jujur teman-teman, ya artinya penilaian jujur teman-teman ya, jangan penilaian yang tidak jujur gitu. Nah, ini harus jujur. Menurut penilaian jujur teman-teman, seberapa bagus tempat tidur ini? Jujur ya teman-teman ya, lihat fotonya baik-baik. Menurut penilaian jujur teman-teman, seberapa bagus tempat tidur ini? Oke, nah mungkin di antara teman-teman banyak yang bilang, oh bagus gitu ya, bagus nih tempat tidur ini. Tapi kalau bagus saja kan saya nggak ngerti gitu, bagusnya itu bagus yang seperti apa. Akhirnya saya akan bertanya kepada teman-teman, bisa nggak berikan nilai antara 1 sampai 10? Bagus itu menilai di antara 1 sampai 10 versi kamu itu berapa gitu, ya kan? Tadi pertanyaannya seberapa bagus tempat tidur ini? Misalnya bagus gitu jawabannya. Coba dong, bisa nggak beri nilai antara 1 sampai 10 itu nilainya berapa menurut kamu bagusnya? Nilainya 8, ya. Nah, artinya teman-teman, bagus itu kan relatif ya. Kalau misalkan disuruh memberikan nilai, ada orang yang menganggap angka 8 itu juga bagus gitu ya. Tapi ada juga yang bilang 9. Tapi ada juga yang harus perfect gitu ya, 10 misalnya. Baru itu dianggap sebagai sesuatu yang bagus. Nah, katakanlah contohnya adalah di sini nilainya 9 gitu ya, yang dimaksud dengan nilai bagus itu. Lalu saya akan bertanya, alasannya apa memberikan nilai 9 itu bagus gitu ya? Kenapa skor 9 itu bagus gitu? Nah, jadi mungkin alasan teman-teman, skor 9 itu bagus karena skor 9 ini menurut saya tempat tidurnya bersih, ya, rapi gitu ya, tertata seperti itu. Dan kalau misalnya ada alasan yang lain bisa nanti disampaikan di sini. Tapi misalnya seperti itu ya. Oh, nilai 9 itu ternyata kondisi tempat tidur yang bersih dan rapi, seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah, sekarang kalau ada gambar yang seperti ini teman-teman, saya akan tanya pertanyaan yang sama. Menurut penilaian jujur, teman-teman, seberapa bagus tempat tidur ini atau kondisi tempat tidur ini? Oke. Nah, mungkin terbersit di pikiran teman-teman, wah kurang nih, atau kurang bagus nih kalau begini, ya kan? Kalau memang kurang bagus, coba beri nilai. Antara 1 sampai 10, kamu mau menilai foto tempat tidur ini mau dikasih nilai berapa gitu ya? Ya, mungkin 4 deh, atau bahkan ada yang lebih kejam lagi yang ngasih 3 gitu. Nah, katakanlah 4 ya. Sekarang kalau misalkan itu dinilai dengan nilai 4 gitu kan, apa alasan kamu memberikan nilai 4 dengan kondisi tempat tidur tadi itu? Ya karena kondisi tempat tidur tadi tidak rapi dan berantakan, kotor, dan mungkin masih ada alasan-alasan lain tinggal disampaikan aja ya. Jadi begitu teman-teman ya. Eee, Mungkin bagus atau nggak bagus itu kan harus lebih dikuantifikasi ya. Nah, seorang coach itu akan mendorong yang namanya coachee
untuk bisa mengeluarkan lebih jelas gitu ya, apa yang ada di pikirannya. Bagus itu masih belum terlalu jelas. Nah, makanya harus lebih dikuantifikasi dengan angka. Caranya dengan memberikan pertanyaan yang lain, yang pertanyaan berbobot gitu ya. Nah, akhirnya setelah diberikan pertanyaan berbobot yang berikutnya, kasih nilai 10 berapa ya, antara nilai 1 sampai 10? Oh, 8. Alasannya apa? Di balik angka 8 itu? Oh, begini 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 begini. Akhirnya muncullah buah pikiran yang sebenarnya. Di balik statement di awal bagus atau nggak bagus itu gitu ya. Nah, jadi itu caranya ya teman-teman, bagaimana sekilas mungkin ada contoh-contoh pertanyaan yang dimaksud pertanyaan berbobot ya oleh seorang coach, supaya tujuannya untuk menstimulasi si coach itu untuk mengeluarkan apa sih maksud sebenarnya di balik statement di awal itu ya. Di balik statement bagus, nggak bagus gitu ya, berat atau tidak berat. Nah, itu harus bisa dikuantifikasi dengan pertanyaan berbobot ya oleh seorang coach. Sekarang kita akan lanjut teman-teman. Kita akan masuk ke dalam konteks karir ya. Nah, di sini teman-teman dituntut untuk jujur ya, jujur, dan tentu saya sudah menyampaikan kan ke teman-teman kalau proses coaching itu adalah proses yang membutuhkan kerjasama dari teman-teman untuk jujur dan terbuka gitu ya, minimal kepada diri sendiri. Nah, ini kan teman-teman akan jujur kepada diri sendiri gitu ya. Kalau perlu teman-teman bisa pause dulu video ini dan mengambil kertas lembar gitu ya, karena ini akan jadi suatu proses yang barangkali bisa membuka pikiran yang baru untuk teman-teman, sepanjang teman-teman jujur gitu ya untuk melalui proses ini. Oke, sekarang kita akan lanjut, ini kita coba diagnosa karir ya untuk teman-teman seperti itu. Kalau misalkan ditanya teman-teman, kembali lagi teman-teman, penilaian jujur teman-teman. Menurut penilaian jujur teman-teman, seberapa bagus karir teman-teman saat ini? Pertanyaan ini cukup menohok, cukup akan membuat teman-teman terhenyak gitu ya. Karena ditanya menurut penilaian jujur. Nah, saya ulang teman-teman, menurut penilaian jujur teman-teman, seberapa bagus karir teman-teman saat ini? Oke? Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang bilang, bagus kok. Oke, bagus. Tapi bagusnya itu, coba dong tolong berikan berapa nilai antara 1 sampai 10 bagusnya itu. Nah, begitu ditanya berapa nilainya antara 1 sampai 10, berarti kan di situ teman-teman didorong untuk berpikir lebih dalam kan. Wah, mau dikasih nilai berapa ya kondisi karir saya sekarang. Kalau saya harus ngasih nilai ke kondisi karir saya saat ini, kayaknya sih ya ada di 8 lah atau 8,5 gitu. Nah, 8,5 ini yang menurut dia bagus gitu kan. Atau ada juga yang bilang, ya 9 lah, udah 9 atau 9,5 gitu. Bahkan ada yang mungkin yang lebih lebih perfect lagi, ya udah 10 lah, kondisi karir saya menurut saya sudah 10 gitu ya, apa yang saya rasakan sudah 10. Oke, katakanlah misalnya contohnya dia memberikan skor 9 gitu ya. Tentu ada pertanyaan berikutnya lagi, alasannya apa kamu memberikan skor 9 itu untuk kondisi karir kamu saat ini? Ya karena karir saya sudah oke gitu kan. Terus jenjang karir saya dapatkan di sini. Saya juga enjoy dengan pekerjaan saya. Atasan saya juga kalau kalau di pekerjaan selalu mendukung saya, selalu membantu saya. Dan juga mungkin ada alasan-alasan yang lain, ya, kalau masih ada, yang itu benar-benar menggambarkan kondisi angka skor 9 tadi itu yang diberikan. Nah, mungkin yang memberikan skor 8 atau 8,5 itu beda lagi alasannya, teman-teman. Nah, makanya kenapa ini perlu ya untuk digali. Seorang coach itu selalu mencoba untuk menggali seseorang dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Nah, jadi setelah ada alasan seperti ini untuk orang yang memang kondisinya mereka mengaku bagus gitu ya. Nah, sekarang kita selanjutnya adalah alternatif yang berikutnya, mungkin kalau teman-teman ditanya dengan pertanyaan yang sama, seberapa bagus kondisi karir teman-teman saat ini, mungkin ada juga yang berpikir, waduh kurang nih, ah ya gimana ya, mungkin ada yang seperti itu ya, ah nggak bagus nih, lagi gimana gitu ya, pokoknya statement-statement yang seperti itu. Nah, ini kan pasti akan memancing pertanyaan berikutnya gitu ya. Oke, kalau misalkan kurang atau
kurang bagus atau misalnya apa ya, yang semacam-semacam itu ekspresinya, pasti akan muncul pertanyaan berikutnya. Oke, kalau memang kurang bagus, kamu mau menilai kurang bagusnya itu, kalau kamu boleh jujur menilai, diri kamu sendiri, itu mau dinilai berapa tuh kondisi seperti itu? Ya ya 5 lah gitu, misalkan kan seperti itu. Oke, 5 itu alasannya apa, ya kan? Ya nggak tahu nih, arah karir nggak jelas gitu ya, atau mungkin juga ada yang, menyampaikan 5 itu, wah jenjang karir mentok gitu, atau ada juga mungkin yang bilang, wah lingkungan kerja nggak kondusif banget gitu. Ada juga mungkin, ya karena saya udah mulai males nih lama-lama di kantor gitu ya, ada juga yang mungkin saya udah mulai nggak nyaman kerja dengan si bos, atau mungkin kombinasi antara satu atau 2 atau 3 itu. Nah mungkin ada yang ngasih skor bahkan misalnya ekstrim, misalnya 3 gitu ya, atau 2. Nah, mungkin banyak kombinasi dari itu gitu ya, yang menyebabkan dia memberikan skor seperti itu. Nah, artinya apa teman-teman? Pertanyaan berbobot ini bisa dipakai untuk menggali ya kedalaman berpikir seseorang. Jadi bagaimana caranya untuk mengeluarkan apa sih sebetulnya yang sesungguhnya dipikirkan oleh si coach itu ya, oleh seseorang itu. Pada saat dia betul-betul diperhadapkan ke dalam sebuah situasi tertentu. Dalam konteks ini kan konteks karir gitu ya, dia mengalami suatu situasi tertentu. Di-trigger dengan pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya muncul gitu ya, apa sih sebetulnya yang ada di pikirannya untuk kondisi yang dihadapinya saat itu. Nah, jadi, kurang lebih seperti itu teman-teman, cara kerja, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Intinya, seorang coach itu berusaha untuk membuat, si coach itu mengeluarkan apa sih yang ada di dalam pemikirannya, sehingga nanti di situ akan muncul kesadaran-kesadaran gitu ya. Nah, ini kan yang seperti ini adalah kesadaran-kesadaran ya teman-teman ya. Nah, itu kesadaran-kesadaran seperti ini muncul karena apa? Kan karena ditanya teman-teman, ya, karena ditanya. Dan ditanyanya dengan pertanyaan berbobot seperti itu. Dan kemudian setelah tahu kondisinya seperti ini, mungkin teman-teman sekarang misalnya kondisi saat ini seperti ini gitu ya, kemudian akan muncul lagi pertanyaan berikutnya teman-teman ini. Kalau memang kondisi yang dialami saat ini seperti itu, maka muncul pertanyaan berikutnya. Kalau boleh jujur, teman-teman, dalam kondisi yang teman-teman tahu seperti itu sekarang, sebenarnya teman-teman maunya karirnya ya yang seperti apa gitu, yang bagaimana. Nah, kalau ditanya seperti ini, ya teman-teman dipaksa untuk berpikir lagi, ya saya maunya apa ya? Yang saya alami sekarang seperti ini. Berarti ke depannya saya maunya sebenarnya ini gitu. Nah, akhirnya teman-teman juga dapat nih kesadaran-kesadaran yang baru lagi. Minimal teman-teman jadi mulai sadar, oh sebenarnya saya maunya seperti ini gitu ya. Saya maunya yang lebih jelasnya tuh seperti ini, arah saya maunya seperti ini gitu. Nah, saya harusnya mulai seperti ini. Nah, saya maunya karir itu yang kondisinya seperti ini gitu ya, lingkungannya begini dan bla 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 segala macam. Nah, jadi dengan bermodalkan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, seorang coach mampu untuk menggali ya kedalaman berpikir seseorang. Sehingga seseorang itu bisa mempunyai kesadaran-kesadaran ya, terhadap sesuatu yang mungkin aja tadinya nggak disadari gitu. Nah, dengan kesadaran-kesadaran baru ini, melalui pertanyaan-pertanyaan, bukannya melalui instruksi-instruksi atau misalkan dia harus begini begitu, enggak ya. Jadi melalui pertanyaan. Itu yang dilakukan oleh seorang coach kepada si coaching-nya untuk memaksimalkan potensi diri mereka gitu ya. Jadi dengan cara menimbulkan kesadaran baru lewat pertanyaan-pertanyaan, dari kesadaran baru itu dia jadi ngerti gitu, oh iya saya baru sadar ini nih, berarti saya harus begini, atau berarti saya harus menuju ke sini. Nah kurang lebih seperti itu. Nah itu teman-teman ya contoh contoh bagaimana seorang coach itu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching-nya atau kepada individu ya, yang mungkin belum tersadarkan akan banyak hal di dalam dirinya. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan baru lagi buat teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.